Selamat pagi, sekarang jam 9 waktu Bali. Cuacanya cerah. Ya, telat bangun. Tadi udah bangun subuh, lalu tidur lagi. Sarapan kali ini kita makan bubur. Wah, mantap. Hah? Wah, ini ada kacang, Kampung? udang bakar, ayam sisip, daging sisip. Wah, mantap. Kenapa pesepak bola itu COVID cuma 4 hari sembuh? Jawabannya, karena protein dan suplemennya tercukupi. Ibrahimovic kemarin kena COVID, langsung dia bilang, dia nggak kenapa? Karena nutrisi tercukupi. Nah, kalian tahu Indonesia banyak orang yang nggak tercukupi nutrisinya. Sampai segini kalian paham? Jadi kalau ditanya, obat COVID ada? Nggak. Obat COVID yang langsung membunuh itu nggak ada. Adanya adalah obat yang meringankan gejala pada paru. Nah, terus kedua, yang bisa mengalahkan COVID adalah antibodi kita. Limfosit, imunoglobulin G dan M. Makanya kalau di rapid ada IgG IgM. Kalau ada swab juga IgG IgM. Paham? Nah, kenapa kok di swab? Sekarang saya jawab. Telur selalu bertanya, kenapa di swab? Gini bos, virus COVID ini, virus itu kan RNA. RNA itu zat ya, kayak ada DNA, ada kimia. Jadi kayak sel itu saya terangkan secara singkat. Ada sel, ada kromosom ada RNA. RNA ini yang bawa gen, ya. Nah, virus ini itu bisa nyerang kalau ada cantelannya, bro. Nah, ada cantelannya. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah virus. Ini virus. Saya ulangin, ini virus. Nah, ini tuh ibaratnya adalah sel tubuh. Sel tubuh kita tuh kayak gini. Ya nggak segede ini, tapi anggap aja sel tubuh kita kayak gini. Nah, virus ini virus. Virus ini tuh bisa nyantel kalau cangklongannya ini sesuai. Paham? Nah, ternyata yang sel-selnya sesuai amin itu di tenggorokan sama di paru. Makanya virusnya itu langsung nempel di tenggorokan. Tak! Langsung di paru. Tak! Tubuh kita alarm. Woi, bro, ada orang asing, bro. Sikat. Orang asingnya siapa? Wah, anjing, COVID-19. Langsung dia ngasih tentara. Kalau tentaranya menang, ya kita sembuh. Makanya disebutnya self-limiting disease. Memang kalau imunnya kuat. Makanya Neymar, terus kemarin Ibrahimovic, Robert Pattinson bisa sembuh 4 hari. Kenapa? Bro, atlet kuat imunnya. Virus masuk diajar langsung sikat. Paham? Sampai sini paham? Kenapa kok di swab? Karena swab ini reseptor virus COVID paling banyak tuh di sini, bro. Tenggorokan. Tenggorokan sama perbatasan hidung dengan tenggorokan. Makanya di swab. Harapannya dilihat selnya. Oh, no COVID tesu. Gitu. Makanya saya nanti akan kaitan kenapa saya solusinya swab gratis. Paham? Nah, Mas Tirta, berarti kalau orang kena virus, berarti orang yang pernah kena DB, orang yang pernah kena DB atau influenza dulu lebih kuat. Betul. Kenapa? Itu kayak kapalan. Contoh, kamu kalau main gitar, ini kan kapalan, kayak saya. Contoh, orang kena DB. Orang kena DB, orang kena tipes bakteri, sorry. Orang kena DB, terus orang kena hepatitis, orang kena virus influenza H1N1. Dia posisinya akan lebih kuat. Kenapa? Karena antibodinya sudah biasa diajar. Makanya yang kena COVID rata-rata orang kaya. Itu alasan kenapa orang gelandangan, orang gila, orang di pasar jarang kena. Karena tentaranya sudah siap. Paham bosku? Itu teori utamanya ya. Itu teori utamanya. Saya terangkan dulu nih. Biar kalian nggak salah kaprah. Jadi kalian tahu, memang benar virus ini bisa sembuh sendiri kalau imunnya kuat. Nah, kalau imunnya nggak kuat, pakai obat penunjang. Nah, ini baru bahas strukturnya. Makanya kalau kalian tanya, kenapa orang gila nggak pernah COVID? Karena imunnya kuat, mas. Bacilak sampah dimakan aja kuat ya. Kenapa COVID rata-rata menyerang orang yang menengah ke atas? Karena tubuhnya belum biasa disikat, bro. Paham kan? Nah, dari sini kan kalian tahu.
Kenapa ke orang gila, gelandangan, pasar nggak kena? Makanya semakin sering kalian di lapangan, malah ra kena-kena. Kenapa, bro? Debu jalanan, polusi, makan cuma nggak cuci tangan aja aman itu orang-orang. Kenapa? Karena kita imunnya kuat duluan. Itu alasan kenapa orang di lapangan kuat. Tapi virusnya masuk nggak menginfeksi. Kenapa? Kuat, bro. Awake kuat. Coba kamu lihat kuli bangunan. Masuk angin, kerokan sembuh. Makanya semakin dulu dia kena penyakit, ini COVID mental. Itu alasan kenapa yang kena COVID rata-rata menengah ke atas perkantoran. Dari dulu saya teriak perkantoran. Kenapa? Karena orang perkantoran itu ringkih. Paham, bro? Makanya disinilah saya bangga. Alhamdulillah saya pernah gak enak, pernah hidup di jalan, pernah kurang mampu. Di sini saya bilang, orang-orang yang hidup di jalan terbiasa dikeras itu imunnya lebih kuat, mas. Itu alasan kenapa akun telur bertanya, kenapa orang gila nggak pernah kena, kenapa gelandangan nggak pernah kena, kenapa Jerry nggak kena, kenapa saya nggak kena? Karena kita pernah hidup keras, bro. Bersyukurlah kalian yang hidup keras, karena dengan adanya COVID, kalian yang selamat duluan. Itu alasan, bro. Makanya COVID ini menjadi seleksi bahwa jangan nyepelein orang kecil. Karena yang selamat duluan sekarang orang kecil. Karena mereka terbiasa hidup keras, hidup susah, makan gak enak. Bakterinya banyak. Otomatis tentaranya lebih kuat. Itulah alasannya kenapa saya terangkan dulu pelan-pelan ini di level 5. Paham? Kenapa ke orang kantor lebih sering kena? Mas, sekarang saya terangkan orang kantor. Kembali lagi. COVID itu antibodi kita. Orang kantor cuma duduk dari jam 7 pagi. Kerja ngadep laptop. Kena AC. Gak kena matahari. Duduk tok. Makan fast food. Delivery. Pulang jam 8. Tidur kurang. Main HP terus. Kena AC. Kalau kena COVID tentaranya lemah. Itu alasan klaster perkantoran di Jakarta paling gila. Kenapa DKI paling fatal? Karena orang-orangnya kerja di kantor. Imunnya lemah semua. Ya teman-teman, di YouTube saya ada video Dr. Tirta tentang COVID. Saya sangat setuju banget soal bab yang menguatkan imun melawan virus COVID dengan imun tubuh kita dengan menerapkan pola hidup sehat. Olahraga apa aja baik, olahraga teratur, pola makan baik, tinggi protein, tinggi serat, cukup karbohidrat, tidur cukup, dan selalu menjaga pikiran kita positif. Imun kuat, kita bisa melawan COVID. Tetapi juga jangan lupa ikuti protokol-protokol yang udah ada, setidaknya menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker, saya pakai masker melindungi Anda. Anda memakai masker melindungi saya. Jadi kita sama-sama saling melindungi. Lalu ada pertanyaan dari seseorang, dia bilang gini, jangan egois dong, iya kak, kita yang masih muda, sehat, bisa olahraga, tapi orang tua dan anak-anak bagaimana? Jujur ya, pengalaman saya dari bulan Maret, yang pernah saya katakan yaitu dari bulan Maret sampai detik ini, saya melakukan fitness dan saya bertemu dengan orang tua dan anak saya masih kecil. Alhamdulillah mereka sampai sekarang sehat, alhamdulillah mereka sehat. Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang masih memiliki orang tua dan anak-anak, simple kok. Yuk kita memotivasi orang tua kita, setidaknya untuk jalan di komplek lah, sambil sedikit berjemur dengan matahari, jalan di komplek secukupnya dengan mengatur pola makan mereka dan dengan sehat. Itu menurut saya suatu motivasi yang baik untuk menjaga imun orang tua kita. Yang kedua, untuk anak kecil, saya punya anak kecil masih 16 bulan. Saat pagi-pagi, sinar matahari pagi jam 9, saya biarkan dia bermain di luar, di depan rumah dengan panas-panasan, sedikit berjemur. Itu kan salah satu untuk menguatkan imun. Jadi nggak ada yang bilang lagi bahwa kita egois, yang masih muda, masih kuat, kita egois, tidak memperhatikan orang tua. Itu pertanyaan yang menurut saya, pertanyaan lu egois, yang gitu aja. Itu aja, oke. Ya, makan siang kali ini sop kaki kambing, tapi yang bikin istimewa apa tahu? Nih yang bikin istimewanya itu ada kacang hijaunya. Jadi nggak cuma serat protein hewani, tapi ada protein nabati. Ini spesial sop.
ini makan sop kaki kambing plus daging kambing, kasih cabai, mantap. Ini lezat sekali sama ada kacang hijaunya. Tinggal nanti dikasih nasi sedikit.